Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Ketemu lagi dengan Bu Tika di pelajaran kelas 12 tentang dimensi 3, yaitu jarak antar titik, garis, dan bidang. Yaitu di pertemuan 4, kita akan mempelajari tentang jarak antara titik, garis, terhadap bidang. Nah, kita review dulu ya sebelumnya. Nah, kalau ini adalah jarak antar titik. Titik A ke B. Nah, kalau yang ini jarak antar garis. Jarak antar garis G dan H adalah garis PR, yaitu berarti panjang PR. Nah, kalau ini antar bidang, yaitu jaraknya itu yang titik-titik ini. Titik-titik kuning ini adalah jarak antar kedua bidang, jarak dua bidang. Oke, kita review sebentar. Jarak titik ke titik. Jarak titik ke titik pada koordinat bidang, misalnya ada koordinat kartesius X dan Y, yaitu ada X1, Y1, dan X2, Y2, maka jaraknya itu atau D-nya, itu adalah jarak titik A ke B, berarti X2 dikurang X1 dalam kurung kuadrat, ditambah Y2 dikurang Y1 dalam kurung kuadrat. Nah, akar dari mereka itu adalah jarak. Lanjut, jarak antar titik ke titik kalau misalnya dia di koordinat ruang. Kalau di koordinat ruang berarti ada sumbu X, Y, dan Z. Sama seperti prinsip di dua titik, berarti ada X2 min X1 kuadrat, ditambah Y2 min Y1 kuadrat, ditambah lagi Z2 dikurang Z1 kuadrat. Itu diakarin, nah itu adalah jarak dari titik A ke titik B kalau dia di koordinat ruang atau dimensi 3. Nah, ini adalah jarak garis ke garis, di mana kalau ada dua garis yang sejajar, dia memiliki jarak, yaitu jaraknya itu adalah PR. Jarak kedua garis sejajar dapat ditentukan dengan menarik garis yang tegak lurus. Jadi kita mau lihat jaraknya itu berarti kita tarik garis yang tegak lurus dengan kedua garis tersebut. Berarti yang tegak lurus dari garis G dan H adalah garis PR, ya, atau garis K. Nah, ini contohnya untuk jarak garis ke garis. Amati gambar balok berikut, tentukan jarak antar garis AB ke GH. AB kan yang ini nih. GH yang ini nih. Nah, kita tentukan prinsipnya, kita tarik garis tegak lurus. Kita tahu AB ke GH itu tegak lurusnya kan PQ, QR. Maka kita ambil yang garis miringnya ini, berarti PR-nya tuh berapa? Kita tahu PQ ini kan adalah rusuk. Rusuknya itu 6 nih sama ya. PQ 6. Terus berarti QR. QR-nya itu adalah nggak diketahui nih di sini. Karena QR-nya katanya 3. Harusnya gini. Panjang, lebar, tinggi. Tingginya 3 ya di situ. Jadi QR-nya itu 3 ceritanya. Jadi tingginya adalah 3. Ya udah berarti kita cari jarak antara AB ke GH itu adalah yang garis miringnya ini. Kan kita tarik tegak lurusnya, terus kita ambil yang garis miringnya ini. Nah, berarti PR-nya itu berapa? Pakai Pitagoras, berarti 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 45. Akar 45 itu adalah berapa? 9 kali 5, berarti 9 dikeluarin jadi 3 akar 5. Jadi jarak AB ke GH adalah setelah ditarik tegak lurusnya didapat 3 akar 5. Nah, ini ada jarak dua garis yang bersilangan. Garis yang menembus bidang. Kita tahu kalau menembus itu berarti sama aja kayak ada kertas, bidang itu adalah kertas, terus ada pulpen yang kita tembusin, kayak kita bolongin tuh kertasnya dengan pulpen tersebut. Nah, itu menembus kan. Nah, ini. Berarti garis G menembus bidang alfa. Sedangkan garis H terletak di bidang alfa gitu ya. Garis yang menembus bidang. Nah, melukisnya nih. Melukis jarak dua garis yang bersilangan. Kita tahu garis G dengan garis H ini adalah bersilangan ya. Nah, jarak antara garis G dan H ya udah kita tarik aja garis lurusnya yang membuat dia tegak lurus. Nah, D ini adalah jarak dari garis G dan garis H. Oke.
Ini ada contoh soal, suatu kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 8. Kalau kubus berarti semua panjang rusuknya adalah sama, yaitu 8. Tentukan garis DE ke BG. DE ke BG. Nah, kita tahu nih, DE sama BG itu sama-sama diagonal sisi, kan? Nah, kalau sama-sama diagonal sisi, berarti jaraknya itu ya si rusuknya ini. Sama aja kayak AB. Nah, berarti jarak DE ke BG adalah si rusuknya ini, berarti 8. Nah, sekarang jarak BD dan FC. Jarak B ke D, lalu F ke C. Nah, ini. Kita harus tarik dulu tegak lurusnya. BD ke FC, dia tegak lurusnya di mana? Berarti kan BD ini kita tarik dulu nih di sini, diagonalnya. Terus FC juga kita ambil nih diagonalnya. Nah, diagonal-diagonal itu membentuk siku-siku nih. Siku-siku si PQR. Nah, berarti kan PQ, QR, berarti yang kita ambil PR-nya tuh berapa? PQ kita tahu 4, QR-nya juga 4 kan? Maka jarak dari BD ke FC adalah si panjang PR. PR itu adalah PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Berarti akar dari 32, yaitu 32 itu berapa kali berapa? Bisa pakai 16 kali 2. 16 kali 2, nah akar dari 16 adalah 4. Akar 2-nya tetap di sini ya. Jadi kalau misalnya ada kayak gini nih tadi BD ke FC, berarti kita tarik dulu aja tegak lurusnya. Tarik tuh diagonalnya tegak lurusnya gimana. Kita cari titik terpendeknya. Dari tegak lurus BD ke FC. BD ke FC. Dapat kan dia diagonal sisinya itu dari QR dan PQ. Dapat yang ininya nih. PR-nya. Lalu sekarang ada jarak garis ke bidang. Nah, contoh nih, jarak garis ke bidang. Ini ada garis G di bidang V. Peragaan menunjukkan jarak antara garis G ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus garis dan bidang. Ya udah nih, misalnya kita bikin aja dulu yang sejajar dengan G. Kita gambar, jadi kalau kita mau tahu jarak antara garis G di bidang V ini, kita gambar garis di bidang V yang sejajar dengan G. Nah, misalnya ini kita gambar G yang di sini. Lalu kita bikin dia tegak lurus, berarti tegak lurusnya di sini. Lalu kita tarik deh garisnya. Nah, berarti nih garis yang biru ini adalah jarak dari garis G ke bidang V. Contoh. Diketahui ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 8. Yang ditanya jarak garis AE ke bidang BDHF. AE sini ke bidang BDHF nih, BDHF. Nah, kita tarik aja tegak lurusnya. Ini AE, tegak lurus kan nih, tegak lurus ke AC. Karena tegak lurus ke AC, nah kita ambil nih karena bidangnya cuma nih yang dibutuhin adalah BDHF nih, BDHF. Ya udah berarti hanya dari jarak antara AE ke bidang BDHF adalah ini nih yang tegak lurusnya. AP. Nah, AP itu adalah setengah dari diagonal sisi, berarti 4 akar 2. Nah, jadi jarak antara jarak A ke BDHF adalah 4 akar 2. Berarti itu jarak garis AE ke bidang BDHF adalah 4 akar 2.
Nah, ini jarak bidang ke bidang nih. Peragaan menunjukkan jarak antara bidang W dengan bidang V, ini bidang W, ini bidang V, adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dengan bidang W dan tegak lurus dengan bidang V. Ya udah, berarti jaraknya yang ini nih, yang titik kuning, garis kuning ini nih, garis putus-putus kuning. Ini adalah jarak antara kedua bidang yang sejajar. Jadi pokoknya kalau jarak itu kita lihat yang tegak lurusnya dengan garis tersebut atau bidang tersebut, nah itu jaraknya, jadi jarak terpendeknya. Contoh, diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk, panjang rusuknya 6, berarti semua rusuknya 6 ya. Jarak bidang AFH ke bidang BDG. AFH ke BDG. Nah, kita tarik dulu nih untuk bantuan karena mereka ini adalah bidangnya nih, bidangnya AFH, BDG, kita pakai bantuan garis EC. Garis EC itu kita tahu ini adalah diagonal ruang. Yang diagonal ruang adalah rusuk akar 3. Nah, kalau udah dibagi kayak gitu, berarti nah, tadi kan kita udah pakai bantuan diagonal ruang EC. Nah, diagonal ruang EC itu kita tarik tegak lurusnya. Berarti di bidang HFA ini kita tarik tegak lurusnya, membentuk titik Q, dia ada perpotongan titik Q. Dan di DBG juga kita tarik tegak lurusnya nih. Ada perpotongan antara EC dengan titik Q dan titik P di sini. Nah, ini kan sama aja sepertiganya. Jadi, EQ sama dengan QP sama dengan PC. Di mana kita tahu EC tadi itu adalah 6 akar 3 kan? Nah, jarak bidang AFH ke bidang BDG diwakili dengan PQ nih. Ini jaraknya tuh PQ doang nih. Nah, PQ itu adalah sepertiganya EC kan? Ya. Ya udah, kita tahu tadi EC atau CE itu adalah 6 akar 3. Itu bukan 9 akar 3, tapi 6 akar 3 ya. Ini salah nih, 6 akar 3 harusnya. Nah, sepertiga dari 6 akar 3 adalah 2 akar 3 harusnya ya. Atau kalau mau kita ganti, rusuknya yang kita ganti. Rusuknya jadi bukan 6, tapi 9. Anggap ini rusuknya 9 ya. Oke, belum selesai. Ini kalau yang ditanyanya P ke Q ya. Berarti jarak bidang AFH dengan bidang BDG adalah QP, di mana QP itu adalah 2 akar 3. Kalau kita mau pakainya rusuknya 6, berarti 6 akar 3 bagi 3, yaitu 2 akar 3. Kalau kita mau pakai rusuknya 9, berarti ini sepertiga kali 9 akar 3. Atau sama dengan 3 akar 3. Ini harusnya ganti ya, jadinya 9 atau mau 6 pakainya, berarti kalau 6 hasilnya 2 akar 3, kalau kita pakai 9 berarti hasil 3 akar 3. Oke. Yang penting kita tahu diagonal ruang itu adalah rusuk akar 3. Rusuk akar 3, kalau rusuknya 6 berarti sepertiga dikali 6 akar 3. Kalau rusuknya 9 berarti sepertiga dikali 9 akar 3 ya. Ini salah nih ya, bukan 4 akar 2 yang tadi. Berarti kalau mau 2 akar 3 atau 3 akar 3. Oke, contoh kedua. Nah, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya adalah 12. Lalu titik K, L, dan M berturut-turut merupakan titik tengah dari BC, CD, dan CG. Jarak antara bidang AFH dan KLM adalah berapa? Nah, nanti karena kayak gini lagi nih, kita butuh bantuan EC lagi, di mana EC itu adalah rusuk akar 3 atau diagonal ruangnya ya. Nah, diagonal ruangnya kita tahu EC-nya adalah 12 akar 3. Jarak E ke AFH. E ke AFH tadi kan kita harus bikin tegak lurusnya kan. Itu kan berarti
sepertiganya dari EC kalau mau kan. Jarak AFH ke BDG. Nah, kita bikin bantuan lagi dulu aja. Kayak tadi biar, maksudnya apa? Biar kita tahu, kita bagi 3 nih. E ke sini, terus kedua bidang ini, dan satu bidang ke EC ini adalah sepertiganya dari diagonal ruang. Nah, sehingga kita tahu jarak E ke AFH itu tadi sepertiganya EC ya. Berarti kalau sepertiganya EC, sepertiga kali 12 akar 3. Sama dengan 4 akar 3. Berarti kita tahu E ke AFH, ini E ke AFH ini adalah 4 akar 3 ya. Berarti jarak BDG ke C, BDG ke C, BDG ke C juga sama nih. Kan dia dibagi 3. 1, 2, 3. Berarti BDG ke C juga 4 akar 3. Tapi yang ditanya bukan BDG ke C, tapi kita mau tadi yang KLM ke C-nya. Yang mau ditanya itu AFH ke KLM. Nah, ini hanya bantuan aja. Nah, yang kita cari itu antara si kuning dengan yang merah. Yang kita mau cari itu AFH dengan KLM. Nah, kalau si biru ini cuma buat alat bantu aja. Nah, kita tahu si biru ini dengan jarak C tadi adalah sepertiganya kan nih. Jarak BDG ke KLM itu adalah jarak sama aja kayak jarak KLM ke C. Nah, kita tahu nih, ini setengahnya nih, lihat. B ke K adalah B ke K itu sama dengan K ke C kan, berarti B ke K itu adalah setengahnya dari B ke C, berarti jarak si merah dengan si biru ini adalah setengahnya ya. Kalau tadi jarak biru ke C, jarak bidang biru ini ke C itu kan kita tahu 4 akar 3, berarti kalau kita mau cari jarak si biru ke merah itu setengahnya, berarti setengahnya kan 2 akar 3, atau jarak merah ke C itu adalah juga setengahnya, berarti 2 akar 3 ya. Karena bidang merah ini adalah tengah dari titik C dengan tengahnya dengan bidang si biru ini. Oke, tapi yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah bidang AFH terhadap bidang KLM. Berarti kita harus cari ini nih. Nah, jadi jarak AFH ke KLM itu adalah jarak dari bidang HFH ke BDG. Ini AFH ke BDG nih. BDG kan yang ini. Ditambah lagi si BDG ke KLM yang ini. Tadi AFH ke BDG adalah sepertiganya kan, berarti dia adalah 4 akar 3 ditambah 2 akar 3, berarti 6 akar 3. Kayak gitu ya. Jadi kita pakai bidang pembantu, yaitu bidang bantunya adalah BDG ya.